Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 kita dapat bertemu lagi secara virtual dalam mata kuliah metodologi penelitian sosial. Kesempatan kali ini ada saya sendiri sebagai host, kemudian ada 3 partisipan. Ada Mas Jalaluddin dari Majalengka, kemudian ada Marifat Iva dan Wifa Wildan Fawais. Kita akan memulai sambil menunggu para teman-teman untuk bergabung menjadi partisipan dalam mata kuliah ini. Para mahasiswa yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita di dalam mengkonstruksi latar belakang masalah. Kemarin sudah kita sampaikan outline-nya, ya, kita sampaikan outline-nya atau template-nya. Tinggal Anda mengerjakan sesuai dengan template itu, boleh dikembangkan, boleh dielaborasi dengan mungkin sumber atau pengetahuan lain yang bisa Anda terapkan untuk memperkaya latar belakang masalah penelitian Anda. Udah dikerjakan belum? Udah disusun latar belakang masalahnya? Oke, terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang fokus penelitian. Ya, sambil kita admit lagi ada satu yang masuk. Ya, kita akan berbicara tentang fokus penelitian. Jadi dalam riset kualitatif itu nanti subbab setelah latar belakang masalah itu adalah fokus penelitian. Ya. Nah, untuk mempermudah nanti saya akan share konten terkait dengan fokus penelitian. Oke, di layar Anda udah saya share ya tentang fokus penelitian. Apakah share kontennya udah bisa dilihat? Udah bisa dilihat? Oke, saya perbesar. Ya, sambil menunggu. Nah, ya. Kita akan berbicara tentang fokus penelitian. Ya, namanya juga fokus. Maka fokus itu ya kajian objek, subjek, materi pokok, ya, konten yang akan menjadi perhatian kita secara serius di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kalau dalam riset kuantitatif itu nggak dikenal istilah fokus penelitian itu. Jadi di sistematika yang ada fokus penelitian itu adalah riset kualitatif. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang ada kata fokus penelitian itu adalah dalam riset kualitatif. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ya. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Ya. Jadi inti masalah yang kita kaji, yang kita teliti itu adalah disebut dengan fokus. Kata Prof. Sugiono, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Artinya apa? Kalau dalam riset kuantitatif tidak dikenal fokus penelitian, tetapi dikenalnya adalah batasan masalah. Sekali lagi, dalam riset kuantitatif disebutnya adalah batasan masalah. Sementara di riset kualitatif disebut fokus. Ya, jadi jangan salah nanti kalau Anda nyusun riset sistematikanya tidak sesuai.
Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Artinya apa? Jangan sampai Anda menulis fokus tetapi Anda tidak punya gambaran sekecil pun atau Anda belum pernah ke lokus atau tempat penelitian. Ya. Saya ulangi lagi. Dalam kuantitatif disebut batasan masalah, dalam kualitatif disebut fokus. Fokus muncul setelah peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Nah, itu perlu dicatat itu. Bahwa kalau kita mau menentukan fokus ya kita harus tahu lapangannya dulu. Ya. Itu yang penting. Oke. Dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif. Jadi fokus itu dapat berubah-ubah. Sekali lagi, fokus penelitian dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan informasi data terbaru. Sekali lagi, fokus dapat berubah-ubah sesuai dengan informasi terbaru terkait masalah yang ada di dalam penelitian. Jadi di slide kedua ini kita bisa tegaskan yang pertama, kalau dalam riset kuantitatif namanya batasan masalah. Kalau dalam riset kualitatif namanya fokus. Fokus itu muncul setelah kita ke lapangan. Kemudian fokus juga bisa berubah sesuai dengan dinamika perkembangan informasi. Itu ada yang ada di slide 2. Kita lanjut, go to slide 3. Oke. Ya, ini ada beberapa alternatif untuk menetapkan fokus. Yang pertama, menetapkan fokus pada masalah yang disarankan informan. Maksudnya begini, Anda mau meneliti, misalnya mau meneliti di pondok pesantren khas Kempek misalnya. Nah, sebelum Anda menentukan fokus kan Anda juga harus silaturahmi ke sana. Anda kemudian ke sana, ketemu banyak orang, ketemu santri, ketemu pengurus, ketemu satpam, ketemu pengasuh, ya dan lain-lain. Nah, ketika Anda ingin meneliti, maka ketemulah dengan orang yang paling banyak memiliki data terkait dengan penelitian Anda. Kemudian Anda interview, Anda wawancara, Anda sharing. Nah, disitulah sebenarnya Anda bisa menentukan fokus berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak yang paling memahami persoalan yang akan Anda teliti. Oke, ya. Jadi fokus itu bisa berangkat dari informan. Yang kedua, fokus bisa berdasarkan domain-domain tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Dari wilayah yang luas, Anda bisa menukil, Anda bisa mengambil wilayah tertentu untuk dijadikan fokus penelitian. Dari kajian yang banyak, Anda bisa memilih kira-kira domain mana yang akan Anda teliti, yang Anda akan jadikan fokus penelitian. Jadi kalau yang pertama tadi informan, kata orang yang paling tahu informasi itu, oh Anda meneliti sebaiknya inilah, itu bisa Anda jadikan sebagai fokus. Kemudian ada banyak yang kita kaji, kemudian saya akan menentukan yang tertentu aja, domain tertentu. Bisa aja domain itu geografis, misalnya Cirebon, kemudian Anda hanya akan meneliti di Pleret karena riset Anda ya tentang batik terus padahal batik di Cirebon itu kan banyak,
fokusnya pada batik resmi ya, makanya domain-domain tertentu itulah yang Anda teliti. Kemudian bisa juga menetapkan fokus yang memiliki temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bisa juga Anda mencari fokus yang kira-kira memberi nilai tambah, memberi peluang untuk dikembangkan. Sekali lagi, Anda bisa memilih fokus ya yang kira-kira oh ini bisa dikembangkan, oh ini bermanfaat bagi pengembangan insight. Yang keempat, bisa juga menetapkan fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori yang telah ada. Jadi ada teori, kemudian di situ ada masalah. Nah, kemudian Anda mau memfokuskan permasalahan dalam teori itu apa permasalahannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk mempermudah seperti kemarin kan Anda saya berikan tabel. Misalnya kalau kemarin itu mengapa fenomena menarik untuk diteliti, kemudian Anda tulis di tabel itu. Untuk mempermudah sama, fenomena atau situasi sosial yang dapat Anda jadikan fokus, ya itu kalau kita buat tabel bisa menjadi 5, tetapi Anda bisa memilih salah satu saja. Kalau nomor 1 berarti ya Anda akan memfokuskan berdasarkan informan penelitian. Bisa juga yang kedua wilayah kajian, domain atau dimensi apa yang menarik. Ya, jadi wilayah kajiannya mana? Apakah Cirebon, apakah Pleret saja? Ya. Dimensi apa yang menarik? Ya. Apa sih yang menarik yang akan Anda jadikan sebagai topik penelitian? Kemudian fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, aspek mana dari fenomena yang bisa dikembangkan iptek. Ya, jadi dari fenomena itu kemudian peluang apa yang kita bisa kembangkan jika fenomena tersebut dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi bisa kita tambahkan, bisa juga apa informasi terbaru yang kita peroleh terkait dengan bidang penelitian kita. Oh yang terbaru ini ya Anda bisa memfokuskan itu. Oh yang lagi ini ya Anda itu bisa menjadikan fokus. Misalnya sekarang fokusnya yang terbaru itu orang suka bersepeda. Oh ya udah saya melakukan riset, fokusnya adalah ya misalnya motivasi bersepeda dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah ini itu tadi. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan penelitian? Mas Jalaluddin, tanya enggak? Oke. Setelah itu kita akan menyusun pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif. Jadi di bab 1 itu A latar belakang, B fokus. Fokus itu Anda bisa memilih 1 dari 5 tadi. Apakah fokusnya itu yang kita peroleh dari informasi terbaru? Apakah fokusnya yang kita peroleh dari sumber yang paling memahami tentang persoalan tersebut? Ya, kemudian apakah fokusnya dari aspek yang bisa dikembangkan secara teknologi. Nah, berikutnya ini kita akan menyusun pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif. Ya, jadi A latar belakang, kemudian B tadi fokus penelitian,
C adalah pertanyaan penelitian. Nah, ini yang kita pegang, bahwa pertanyaan penelitian itu berangkat dari fokus penelitian. Sekali lagi, pertanyaan penelitian itu berangkat dari fokus penelitian. Jadi jangan sampai Anda menyusun pertanyaan penelitian tapi ternyata keluar dari fokus yang Anda teliti. Oke. Kemudian peneliti dapat membuat pertanyaan penelitian dengan 3 dasar filsafati, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekali lagi, pertanyaan itu ya idealnya tanya tentang ontologi, tanya tentang epistemologi, tanya tentang aksiologi. Tanya tentang ontologi ya berarti kita tanya tentang hakikat sesuatu, hakikat masalah. Tanya tentang epistemologi yaitu kita bertanya bagaimana mekanisme terbentuknya permasalahan tersebut. Kemudian kita juga bisa bertanya ya dalam konteks aksiologi. Apa nilai yang kita tambah? Ya, apa nilai-nilai yang kita peroleh? Apa kegunaan dari penelitian yang kita lakukan? Nah, ini jadi sekali lagi pendahuluan, latar belakang, setelah latar belakang ada fokus. Nah, fokus bisa memilih satu di antara 5. Habis itu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada pertanyaan terkait ontologi, ada pertanyaan terkait epistemologi, ada pertanyaan terkait aksiologi. Jadi pertanyaan pertama ontologi ya, gimana konsepnya sih? Epistemologi, bagaimana mekanisme, bagaimana terbentuknya, bagaimana proses terjadinya. Aksiologi, apa manfaat yang kita peroleh, apa kegunaan, ya, apa nilai tambah. Nah, itu berarti kita berbicara tentang aksiologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jadi untuk mempermudah, sekali lagi saya buatkan tabel. Ini Anda isi nanti pertanyaan ontologi, ya berarti pertanyaan tentang konsep, pertanyaan tentang hakikat, tentang pernyataan tentang sesuatu ya dari masalah itu. Ngomongin teroris, apa sih hakikat teroris itu? Berarti kita bertanya tentang ontologi. Epistemologi proses, bagaimana proses mekanisme atau bagaimana kemunculan teroris. Berarti kita bertanya tentang epistemologi. Apa dampak terorisme? Berarti kita bertanya tentang aksi. Ya, jadi 3 hal itu bisa dijadikan sebagai bahan ketika Anda mau menyusun pertanyaan penelitian. Kita lanjut. Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Jadi di bab 1, pendahuluan, A, latar belakang masalah, B, fokus penelitian, C, perumusan masalah, D-nya itu tujuan penelitian. Lah, tujuan penelitian itu pasti berangkat dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya 5, ya tujuannya ada 5. Rumusan masalahnya ada 1, ya tujuannya ada 1. Itu cara simpelnya seperti itu. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan ontologi, ada pertanyaan epistemologi, ada pertanyaan aksiologi. Begitu juga tujuan ontologi. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana konsep, maka tujuannya adalah untuk memahami konsep. Tujuan epistemologi untuk memahami mekanisme, untuk memahami proses. Tujuan aksiologi untuk memahami
dampak, untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan, untuk mendalami nilai tambah, kegunaan, dampak, hambatan. Nah, itu sesuatu yang terkait dengan aksiologi. Ya, jadi seperti itu. Jadi semua ada benang merahnya dari latar belakang yang kemudian kita fokuskan. Dari fokus itu kemudian kita buat pertanyaannya ada 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kemudian kita kaitkan dengan tujuannya juga ada tujuan ontologi, ada tujuan epistemologi, ada tujuan aksiologi. Nah, materi hari ini itu silahkan yang mau berkomunikasi, kita tunggu. Mangga kita share kontennya, tutup dulu. Ya, silakan yang mau komunikasi, bertanya, silakan. Kedengar nggak tadi suaranya? Oh ya, oke. Mangga yang mau bertanya. Mm-mm. Ya, oke. Mm-mm. Iya. 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 Mm-mm. 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 Iya. Mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Yang pertama, sebenarnya kita tidak ada aturan yang membatasi bahwa rumusan masalah itu harus sekian. Tetapi kita kan bicara karya tulis ilmiah. Ilmiah, ilmu, bicara ilmu pasti kita bicara skop. Skop itu cakupan. Nah, cakupan itu kalau dalam kajian filsafati itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Itu adalah batasan standar minimal yang harus kita tulis. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau akan lebih diperkaya itu akan menjadi lebih bagus. Tetapi kalau direduksi atau dikurangi, saya sendiri kurang setuju. Karena kita berarti dalam riset itu tidak atau belum pada tahap pemenuhan aspek-aspek dalam kajian ilmu.
yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian terkait dengan proposal Anda yang dikritisi oleh penguji, ya, yang pertama kita harus membuat sebuah kesepakatan umum bahwa setiap dosen penguji itu memiliki latar belakang kampus yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya kita sudah harus melebur di Bunga Bangsa itu prosedurnya seperti ini. Tetapi masa lalu itu kadang terbawa tidak kita sadari. Jadi ada penguji gaya UPI, ada penguji gaya UIN Sunan Kalijaga, ada penguji gaya Syarif, ada penguji gaya Universitas Negeri Jogja. Nah itu terbawa itu sesuatu yang kita maklumi. Bahkan cara mengkonstruk kalimat pun akan beda-beda gaya antar perguruan tinggi itu. Satu itu. Nah terkait pertanyaan penelitian Anda yang nomor 2, bagaimana respon masyarakat? Ya, bagaimana respon masyarakat? Kalau itu sebenarnya itu masuk dalam kajian responnya seperti apa? Ya. Pertama kan pasti Anda ini loh konsep ngerawat atau apa tadi? Konsep ngerawat itu seperti ini loh. Nah, kemudian yang ngarut itu ada implikasinya adalah kepada masyarakat. Jadi ada hukum aksi reaksi. Ada stimulus, ada respon. Nah, respon itu misalnya mau diganti dengan kata misalnya persepsi juga bisa. Bagaimana persepsi masyarakat tentang? Nah, itu juga bisa. Jadi ini hanya persoalan diksi saya kira, dan yang jelas setiap orang, mungkin pembimbing, mungkin dosen sendiri memiliki persepsi yang berbeda-beda. Apakah saya menggunakan diksi respon? Apakah saya menggunakan diksi persepsi? Nah, itu hanya persoalan pilihan kata yang dipilih. Tetapi saya kira ketika kita menjadi mahasiswa bimbingan, yang terbaik itu adalah mengikuti saran, mengikuti advice dari penguji atau pembimbing. Karena skripsi yang bagus itu dalam tanda kutip adalah skripsi yang selesai. Perkara begini Mas, perkara setelah Anda selesai itu Anda bisa menelaah kritis. Maksudnya begini, lebih baik skripsi ini selesai, tetapi setelah lulus saya mengembangkan radikal saya dalam berpikir tentang keilmuan daripada misalnya saya mempertahankan diksi yang saya pilih kemudian tidak ada titik temu maka kita akan terhambat. Banyak para promovendus, calon-calon doktor ya termasuk di kita itu yang nggak selesai, bahkan akhirnya harus tidak terselesaikan karena di tengah jalan itu terjadi perbedaan perspektif, terjadi perbedaan pemikiran. Nah, maka sebenarnya yang terbaik itu ada dialektika. Dosen, penguji, pembimbing memiliki persepsi seperti ini, kita sesuaikan. Ya, jadi kita sebaiknya ada titik temu akademik untuk sementara waktu, karena ilmu itu adalah sifatnya tidak qot'i seperti Al-Quran. Jadi ada titik temu akademik dulu untuk menyelesaikan proyek kita, untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Nah setelah itu ketika Anda ngambil pasca atau setelah Anda nempuh studi yang lain, silakan dalam tanda kutip keliaran cara Anda berpikir bisa Anda kembangkan. Paham maksud saya Mas Jalaluddin? Iya, jadi seperti itu. Ya. Ya, setelah itu silahkan Anda mau liar berpikir setelah itu nggak apa-apa. Yang penting itu gerbang untuk Anda selesai dulu. Karena kadang-kala kita berbeda persepsi, kemudian nggak ketemu malah Anda nanti terhambat. Oke.